أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallah, madza unzila minat tasydid fid dain. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Begitu beratnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hutang. Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada pada genggamannya, demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhya thumma qutila thumma uhya thumma qutila wa alaihi dain ma dakhala al-jannah hatta yuqda anhu dainuh." Andai saja ada seseorang yang berperang di jalan Allah, kemudian dia wafat dalam peperangan, dihidupkan kembali, wafat kembali, dihidupkan kembali, wafat kembali, 3 kali berturut-turut. Andai saja ada orang yang wafat di medan jihad, sedangkan dia masih memiliki hutang, maka tidak akan pernah masuk surga sampai dibayarkan hutangnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghfirullahu lisyahid kulla syai' illa ad-dain." Allah akan mengampuni dosa orang yang wafat dalam keadaan syahid, seluruh dosa kecuali hutang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin itu bergantung, tidak dapat diapa-apakan sampai hutangnya dilunaskan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada salah seorang sahabat yang wafat, "Inna sahibakum hadza ma'surun bidainihi 'anil jannah." Sesungguhnya sahabat kalian ini terhalang disebabkan oleh hutangnya dari surga. Fa in syi'tum fasudduh wa in syi'tum fa aslimuhu ila 'adzabillah. Jika kalian mau, maka lunasilah hutangnya. Jika kalian tidak mau melunasi hutangnya, maka sama saja kalian telah menyerahkannya untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari hadis Jabir bin Abdullah, saat itu ada salah seorang sahabat yang wafat. Kemudian para sahabat yang lain telah memandikan, mengkafani dan meletakkan di tempat yang biasa jenazah disolatkan. Mereka menanti kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami mereka menyolatkan jenazah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di hadapan jenazah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "La'alla 'ala sahibukum dain?"
Sepertinya sahabat kalian ini masih memiliki hutang. Maka sahabat yang lain menjawab, betul wahai Rasulullah, 2 dinar hutang yang masih ada dalam tanggungannya. 2 dinar kalau uang nominal kita sekarang sekitar 8 sampai 9 juta rupiah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallu ala sahibikum. Salatilah sahabat kalian. Sahabat mendatangi Rasulullah, meminta, wahai Rasulullah, imami kami. Salati jenazah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan untuk menyolatkan dan mengatakan, sallu ala sahibikum. Salatilah sahabat kalian. Agar para sahabat tahu bahwa perkara hutang bukanlah perkara yang sepele. Hingga akhirnya salah seorang sahabat, Abu Qatadah, mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, 2 dinar tersebut menjadi tanggunganku, aku yang akan membayarkannya. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mengimami salat jenazah. Keesokan harinya Rasulullah bertemu dengan Abu Qatadah. Kemudian bertanya kepada Abu Qatadah, ma sana'ta dinaran? Apa yang telah engkau lakukan dengan 2 dinar? Sudahkah engkau bayarkan hutangnya? Abu Qatadah menjawab, ya Rasulullah, innama mata ams. Baru kemarin dia wafat, belum aku bayarkan. Rasulullah kembali bertanya, ma sana'ta dinaran? Apa yang telah engkau lakukan dengan 2 dinar? Keesokan harinya Rasulullah kembali bertemu dengan Abu Qatadah dan kembali bertanya, ma sana'ta dinaran? Apa yang telah engkau lakukan dengan 2 dinar? Maka Abu Qatadah menjawab, ya Rasulullah, qadaituhuma. Aku telah membayarkan 2 dinar tersebut yang merupakan hutang bagi si mayit. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ana hina barratta alaihi jilduh. Barulah sekarang kalian membuat kulitnya menjadi dingin. Subhanallah. Bayangkan ya ibadallah, berapa banyak orang yang wafat, meninggalkan hutang, dan keluarganya enggan untuk membayarkan hutangnya. Berapa banyak orang yang wafat bertahun-tahun, kawan-kawannya menagih hutang. Keluarganya, anaknya, istrinya enggan untuk membayarkan hutang. Apa yang akan terjadi dengan si mayit di dalam kubur? Waliyadzubillah. Hutang adalah satu perkara yang tidak sepele ya ibadallah. Bahkan para ulama mengatakan, ad-dain hammun bil-lail wa madhallatun bin-nahar. Hutang itu adalah sesuatu yang membuat orang risau di waktu malam dan membuat dia menjadi rendah dan hina di waktu siang. Bagaimana orang yang berhutang sepanjang malam dia memikirkan cara untuk membayar hutangnya. Dan bagaimana di siang hari dia tundukkan pandangannya, tidak berani menatap orang yang memberikan hutang kepadanya, khawatir untuk ditagih. Kehinaan, kerendahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang ketika di dunia enggan untuk membayarkan hutangnya. Bahkan tidak sedikit ya ibadallah, disebabkan oleh hutang terjadi keributan di antara kawan, terjadi pertikaian di antara saudara, adik dan kakak, ayah dan anak, karena hutang. Betul apa yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Beliau pernah mengatakan, ad-dain awwalahu ham wa akhirahu harb. Hutang itu diawali dengan kegelisahan dan berakhir dengan pertikaian. Itulah hutang. Subhanallah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sangat disayangkan, banyak di zaman sekarang orang yang ketika dia berhutang, dia sudah niat dalam dirinya untuk tidak membayar. Berapa banyak saat ini orang yang berhutang memiliki karakter yang sangat beringas ketika ditagih hutangnya. Bahkan tidak sedikit yang ketika seseorang memberikan hutang kepadanya, orang yang berhutang tersebut ditelepon dia tidak mau mengangkat, didatangi ke rumahnya dia tidak mau menemui, dikirimkan pesan tidak mau membalas. Apakah ini akhlak seorang muslim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu an. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah." Barang siapa yang meminjam harta seseorang dan dia berniat untuk membayar, Allah akan bantu dia untuk dapat membayar. Tapi siapa yang meminjam harta seseorang dan dia berniat untuk tidak membayar, Allah akan hancurkan dia. Allah akan binasakan dia. Keengganan seseorang membayar hutang
akan menyebabkan dia mendapatkan kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah selalu berdoa agar terbebas dari hutang. Di antara doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sering berdoa agar terlindung dari hutang? Maka Rasulullah SAW menjawab, Innar rajula idza gharima haddatha fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Sesungguhnya seseorang di saat dia berhutang, maka banyak dari ucapannya penuh dengan dusta dan banyak dari janjinya yang dia ingkari disebab hutang yang dia harus tunaikan tersebut. Qultu ma sami'tum alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di khutbah yang pertama kita telah sama-sama mendengar bagaimana bahayanya hutang. Bukan berarti hutang diharamkan dalam syariat Islam. Hutang dibolehkan dalam syariat Islam. Bahkan ayat terpanjang berbicara tentang hutang. Akan tetapi seseorang ketika dia hendak berhutang, maka banyak perkara yang harus dia perhatikan. Yang pertama, jika dia perlu untuk berhutang, maka catatlah perjanjian hutang tersebut. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan kita untuk mencatat hutang itu. Karena itu yang dapat jadi pedoman di masa yang akan datang. Ketika adanya perselisihan di antara orang yang berhutang dan antara orang yang memberikan hutang. Faktubu, kata Allah, catatlah perjanjian hutang tersebut. Perkara yang perlu diperhatikan juga. Yang kedua, seseorang hendaknya jika memang harus berhutang, berhutang dalam perkara yang bersifat daruriyah. Perkara yang memang penting untuk dia berhutang. Bukan yang bersifat kamaliyat. Bukan yang bersifat penyempurna saja dalam kehidupan. Jika dia perlu untuk berobat ke rumah sakit, dia harus berhutang, silakan dia berhutang. Dia perlu untuk pendidikan, silakan dia berhutang. Tapi banyak di zaman sekarang, orang berhutang untuk apa? Membeli kendaraan. Uangnya cukup untuk membeli kendaraan roda 2 bekas. Dia berhutang untuk apa? Membeli kendaraan roda 2 yang baru. Lebih dari 80% kendaraan yang berlalu lalang di hadapan kita, mayoritasnya adalah dalam proses hutang. Orang yang mampu membeli kendaraan roda 4 bekas, dia paksakan diri berhutang agar kendaraannya mewah. Ini dilarang, ya ibadallah. Hal tersebut tidak dibolehkan. Seseorang mau berhutang silahkan dalam perkara daruriyat, perkara-perkara yang penting. Karena jika dalam perkara kamaliyat dia berhutang, tidak akan ada habisnya. Keinginan seseorang untuk memenuhi gaya hidup tidak akan pernah bisa tertutupi. Dia akan terus berhutang. Perkara yang ketiga yang perlu diperhatikan. Jika seseorang harus berhutang, maka ingat, jangan mencampurkan hutang dengan dosa, yaitu dengan pinjaman atau hutang ribawi. Berapa banyak orang yang saat ini terlilit dengan pinjaman ribawi. Bahkan tidak sedikit tawaran demi tawaran menggelitir ketika seseorang membuka media sosialnya. Berapa banyak iklan yang menawarkan seseorang untuk melakukan pinjaman ribawi. Bahkan ketika antum bawa uang cash, ingin membeli kendaraan, diarahkan untuk membeli kendaraan tersebut dengan sistem riba. Musibah di atas musibah. Karena riba adalah dosa yang sangat luar biasa. Jangan sampai dicampurkan hutang ini dengan riba. Atau juga sistem hutang yang ada di zaman sekarang yang sangat familiar, yaitu sistem arisan. Dasarnya adalah hutang piutang. Banyak orang yang dia sebetulnya terpenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian masuk dalam arisan tersebut, padahal dia tidak perlu untuk masuk di sana. Bahkan banyak sistem arisan sekarang yang di dalamnya ada unsur riba. Siapa yang menang pada bulan tersebut, dia harus mengundang makan anggota yang lain. Dia harus menjamu anggota yang lain. Ini adalah keuntungan yang didapat dari pinjam meminjam. Hati-hati ya ibadallah. Kemudian jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Jika kita termasuk orang yang memiliki kelebihan dan sedang menghutangkan uang
atau apapun kepada orang lain, maka ini adalah pahala yang besar. Rasulullah mengatakan setengah dari sedekah itu adalah memberikan hutang. Maka jika kita memiliki kelebihan dan ada orang yang meminjam uang kepada kita, kita mampu untuk memberikan, ingat, itu tercatat sebagai setengah sedekah. Berikan jika kita memang mampu. Dan jika pada waktu yang telah ditentukan dia belum mampu untuk membayar, berikan tempo. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika ada orang yang berhutang dan berada dalam kesulitan, belum mampu melunasi pada tempo yang telah ditentukan, maka berikanlah keringanan kepadanya. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian bersedekah kepadanya, mengikhlaskan hutang tersebut, maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Maka di sini ya ibadallah, harus ada kesepakatan yang betul-betul dilakukan oleh orang yang memberikan hutang dan oleh orang yang berhutang. Seseorang ketika berhutang, ingat perkara yang penting, tidak bercampur dengan riba dan berusaha untuk menepati janjinya. Jika dia memang dalam niat di hati ingin melunasi hutangnya, Allah akan mudahkan jalan dia. Di sisi yang lain, bagi orang yang memberikan hutang, ingatkan saudara kita, jika tempo yang telah ditentukan dia belum membayar, sebagai bentuk rasa kasihan kita kepada mereka. Jangan sampai mereka wafat membawa hutang tersebut, mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita memiliki kelebihan, lapangkan dia, biarkan dia membayar pada momentum yang dia mampu untuk membayar. Bahkan jika kita dapat bersedekah kepadanya, itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah selalu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi agar kita terhindar dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari dosa dan hutang. Qultu ma sami'tum alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr as-Siddiq wa Umar al-Faruq wa Uthman dhin nurain wa Abil Hasanain Ali wa اللهم عن صحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.